warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa memulai pembekalan yang Alhamdulillah di pagi hari ini kita memulai pembekalan pertama untuk pembicara pertama kita. Alhamdulillah pembekalan kemarin kita sudah mulai pembukaan di hari Senin. Terus dimulai dari antum dulu, narasumber insyaallah awal yang baik menjadi setengah perjalanan antum hadir di sini. Mari kita buka pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit berkenalan dengan narasumber kita, Kiai Haji Mahmud, sebagai pimpinan Madinatul Mustafa di Batu Kabur. Antum kelihatan nggak maju? Maju mejanya gitu. Ustazuna wa Syekhana Syekh Mahmud, beliau dulu menimba ilmu di Mesir, kemudian dilanjutkan di Yaman selama 5 tahun saja bersama Habib Umar Al-Hafiz. Dan alhamdulillah ya, salah satu muridnya ya saya pribadi telah beliau kirim ke Turki, dan alhamdulillah belajar di Bilgi Insan Academy selama, atau dari Abdullah Ibn Abbas selama 4 tahun lamanya. Alhamdulillah dari keberkahan beliau mendidik santrinya ya salah satunya Ustaz sendiri gitu, Masya Allah. Makanya jazakumullah khairan katsiran. Karena beliau ini sudah 3 tahun berturut-turut kita undang pembekalan, nggak terasa gitu. Waktu kemarin lihat jadwal, bikin jadwal itu, atau lihat jadwal 2 tahun kemarin. Ini tahun pertama mengundang antum, tahun kedua mengundang antum, maka tahun ketiga rasanya kurang berkali kalau nggak mengundang antum lagi gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah beliau rutin setiap tahun mengirim santri-santrinya ke Turki, Afrika Selatan, Yaman, ada ke yang lain, ke Mesir. Ya, salah satunya banyak santri beliau yang beliau kirim pastinya. Ustadz Sahar atau Liana, salah satu santri beliau yang beliau kirim ke Turki bersama Ustadz. Atau Ustadz Rosyada ya, kalau untuk pernah lihat juga, beliau juga pernah kemarin tuh ke Mauritania, dan akhir-akhir ini ke Pakistan, walaupun udah pulang saja. Sudah pulang ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ijtihad beliau atau jihad beliau ini dalam segi ilmu, mengirimkan santri-santrinya atau mengirimkan bukan hanya santri-santri beliau, membuka untuk umum bagi siapa yang ingin keluar negeri. Dulu juga beliau pernah menawarkan ke Yaman sama Ustaz pribadi. Tapi ketika itu memang ekonominya masih sulit, maka belum bisa berangkat. Alhamdulillah rezekinya ke Turki sama beliau. Dan alhamdulillah tiap tahun 10 orang saja ke Turki ya. Dan sekarang ada peserta santri daurah persiapan selama 3 bulan untuk berangkat ke Turki ya, ke sekolah pusat madrasah Darul Abbas. Kemudian untuk tema hari ini akhlak santri di jalanan dunia. Mereka ini kelas 9, kebanyakan ya mungkin mudah-mudahan kebanyakan lanjut di sini dan motivasinya. Ya, dan walaupun sebagian yang lain sudah daftar di pondok-pondok, ya mudah-mudahan ke pondok saja, ke sekolah umum ya, atau ke pesantren yang lain yang ingin menghirup udara segar di pondok yang lain gitu. Intinya kami ingin membekali anak-anak kami, walaupun misalkan setelah SMP lulus mereka harus dibekali dengan akhlak yang baik dan
semangat yang baik sebagai santri Al-Quran kalau benar. Begitu mungkin sebagai mukadimah dari saya. Yang selanjutnya akan dipaparkan untuk beliau nanti diakhiri tanya jawab. Saya tahu kita buat mini talk show gitu, sekalian tanya jawab ringan masa-masa santri antum dan masa-masa belajar antum supaya mereka lebih kena dalam segi pelajaran dan kehidupan. Baik, Menko atas Nabi Kalam, jazakumullah khairan katsiran atas kedatangannya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala ala jami'il minan wa nashkuruhu ala kulli minah wal ihsan. Billah subhanahu wa ta'ala, innahu akramul akramin, ajwadul ajwadin, arhamur rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan pimpinan pondok Sajidin ya, yang tidak hadir. Ustaz. Hah? Kalau Sajidin kepala sekolah. Sekolah ya. Bapak sebagai itu pondok yang di rumah. Ustaz Egi kami cintai dan semua santri dan santriwati, semoga semuanya jadi hafizin, hafizat, alimin, alimat, sholihin, sholihat, mubarakin, mubarakat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya senang diundang ke sini. Pertama, silaturahmi. Sudah lama saya lihat sini, sejak Bapak Ismail, Bapak Ryan Baryani, terus saya pilih ada waktunya. Alhamdulillah, jadi senang karena saya sini sebenarnya ingin belajar dengan pondok Nur Huda. Jadi keluarga yang luar biasa. Kenapa? Seluruh anak-anak ini pesantrenkan. Jarang ya kan? Antum cari di mana pondok yang ayahnya semuanya dipesantrenkan dan semua taat orang tuanya. Mau lagi? Jarang ya? Apa zaman sekarang ini? Kalau ditanya apa cita-cita mau insinyur, dokter, polisi, dan kalau ini pesantren. Alhamdulillah dengan cita-cita mulia sang ayah, sama ini pesantren, ngobrol, dapat tanah 2 hektar, pinggir jalan, dan sudah bangun santri dan santri. Berapa tadi sama putra? Hah? Putra ya? Putra 48. Putri 33. Iya. Seimbang ya. Malah saya kira perkembangan santri lebih cepat dari kami. Dan kami itu berdiri Desember 2009. Putranya baru 70-an, putrinya baru 20-an. Jadi nyalin kami malah. Itu keberkahan jamaah. Apa? Jamaah. Al-barokah ma'al. Mesti tahu itu. Karena Allah Rasul kata, ya Allah ma'al jamaah. Ya Allah ma'al. Itu udah mujarab.
semua usaha yang dikerjakan dengan berjamaah membawa berkah. Bahkan kalau kita belanja, kalau acara mahal, kalau berjamaah murah. Makanya al-barokah mahal sama. Nah, sekarang bayaran di sini berapa sebulan? 1 juta, kalau mereka 900. Terus kan 3 kali. Kalau 3 kali plus laundry. Plus laundry juga. Plus laundry murah itu. Itu keberkahan jamaah. Apa bukan? Dan jamaah itu mengajarkan akhlak. Kenapa? Setiap orang dalam jamaah itu pasti punya keinginan masing-masing, ya kan? Tetapi karena berjamaah, mereka bermusyawarah, ada yang dituju, masing-masing mengedepankan kepentingan jamaah. Kepentingan pribadi diakhirkan demi kepentingan yang lebih besar untuk jamaah. Nah, ini ada selanjutnya nanti ketika nanti akan keluar dari produk ini, terus adanya syukur jangan lagi, nggak usah pindah. Kalau pindah nanti ada dataran lagi kan, membuka lagi, ambil lemari lagi, baju lagi, biar lagi. Kalau di 100%. Rasulullah dulu di mana? Di Mekah. Di mana? Padang pasir, ya kan? Adik-adik sekarang belum nggak terbayang. Saya umroh ya, semakin rugi saya. Telat. Saya baru tahu saya dari Sabihah ke Turki cuma 1,5 juta. Bisa lihat ke Riyadh. Bila bagasi 3 juta. Jadi dari Turki untuk umroh cuma 3 juta. Murah nggak? Setelah itu pulang ke Indonesia 10 juta, ya kan? Cuma nambah 3 juta bisa umroh. Bisa 2 juta. Nah, kan daripada Indonesia berapa Indonesia? 25. Ini kan tambah lagi tiket 3 juta, tinggal visa 4 juta lah bisa umroh. Dari Jeddah ke Mekah cuma sejam, jadi Mekah kembali cuma 6 jam pulang ke Indonesia. Saya pun telat juga. Jadi saya nih niat insya Allah dan doakan. Saya akan coba satu nanti kalau ada rezeki pengen dari Sabihah pulangnya lewat Saudi. Amin. Amin. Macam dia bisa kalau bisa dia pulang. Iya. Murah. Nunggu dia masih orang, jadi saya nggak ngobrol. Mengharap lama itu rugi. Mengharap pada makhluk rugi. Nah, Mekah yang sekarang ini mungkin tidak terbayang. Tapi ketika saya masih studi di Mesir dulu itu tahun 97 berangkat, tiba 8 saya umroh awal haji. Karena tidak punya uang, kami ini sekarang haji umroh backpacker. Kami taruh barang di gunung hajian, sewa murah, sewanya sebulan cuma berapa ratus real. Tapi harus di gunung. Pulang pas mau istirahat aja, mandi, makan, semua di taruh. Itu pada pasir, tidak ada pohon-pohonan, betul. Biwadin, indaka, biwadin apa itu? Saya tinggalkan anak-anakku ya Allah di negeri yang tidak ada pohon. Biwadi zar'in. Biwadi ghairi zar'in. Ada tanaman. Korma apa enggak tumbuh di Mekah. Karena tanah yang panas, otomatis orangnya temperaturnya panas, ya kan? Kalau ada sekarang ke Medan, ada orang Medan sini? Medan ya, panas-panas itu ngomongnya, oh kau ya gitu, apalah kau, kau saya kaget tuh, apalah kau,
Aduh, kalau kau ini kan itu kasar kan, biasa itu. Kan keras. Dari negeri yang terbiasa suara panas, akhlak panas, emosian, ya kan? Saling membunuhan karena rumput, ya kan? Rumput ini gara-gara berburu rumput, saling membunuhan. Berubah jadi sahabat Rasulullah SAW yang rela mengorbankan nyawa demi seteguk air. Ya, itu ada di kisah perang itu. Ketika perang berkecamuk, Rasulullah suruh saya, sahabat apa namanya, untuk memeriksa tawanan sahabat-sahabat yang bergelimpangan untuk memeriksa apakah ada yang hidup atau sudah mati. Yang masih hidup, maka saya menemukan seorang, saya dengar alma, maka saya bawa air segera. Begitu saya akan kasih air, di samping dia ada teriakan alma, dibicarakan lagi. Padahal dia sudah sekarat haus. Bisa saya pun lari ke orang kedua. Begitu saya akan kasih air lagi, dia lagi sampingnya alma. Dia isya lagi. Saya kesana. Pas kesana meninggal dunia. Balik kedua meninggal dunia. Ketiga meninggal. Jadi dari bangsa yang tadinya berakhlak buruk, rela berbunuh-bunuhan karena rumput yang kecil, sedikit rumput sedikit. Rumput makan kambing kan. Berubah ya bangsa yang berakhlak mulia, rela mengorbankan nyawanya demi kawannya karena seteguk nyawa, bukan duit ya, nyawa. Itu makanya. Bahkan dalam kisah yang lain, kisah di Masyhur, sahabat Rasulullah SAW diberi hadiah kepala kambing. Ini mau ikut korban kan? Insya Allah aku sebuah kambing saja. Insya Allah korban sapi sudah. Sapi. Jadi kami jadi sebuah kambing insya Allah. Jadi kami insya Allah ada amanah dari Singapura. Karena di Singapura itu kan tidak boleh korban, nggak boleh. Jadi orang kaum muslimin terpaksa untuk berkorban, mereka ke Malaysia, Indonesia. Nah, yang paling murah di mana? Indonesia. Kami dapat mana? Ratusan kambing. Nanti dibagi. Insya Allah sini kita dapat suara 10. Cuma saya kambingnya kambing pingkang apa ya? Betina. Unsa. Harganya cuma 1 juta kurang. Tahun ini yang penting murah. Cukup penting syarat cukup. Tetap pembekalan dapat kambing gitu. Nah. Barokah silaturahmi. Satu kambing ini dikasih oleh seorang sahabat. Sahabat ini mikir, saya ini memang fakir, miskin, tapi ada tangga saya yang lebih fakir, dikasih tangga sebelah. Yang kedua, terima kasih. Mikir lagi, saya memang fakir, ada yang lebih fakir lagi, kasih lagi sebelah. Semua mikir sampai kembali orang awal, mau balik lagi. Itu generasi terbaik. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina tadi. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kemudian setelah aku garis bawah. Kalau adik sekalian ada paket makanan, kira-kira yang dipikirkan apa? Ini gimana biar cukup sebulan kan? Kalau buka lemari kunci bukanya tutup dari ini sahabat, generasi keberkahan agama yang dibawa Rasul membuat hasil, ya kan? Ma'arif sekalian, anak sekalian, pesantren ini saya berkali-kali ngomong ke santri,
kamu di pesantren ini sebenarnya melihat kudratullah, melihat kudratullah. Yang paling sering lihat kudrat itu adalah bendahara. Kalau saya bendahara pasti tahu ya. Aduh, santri belum bayaran, guru-guru digaji, beras harus beli, ya kan? Beras harus beli kan? Kamu beli pakai apa? Oh, santri kan nggak semuanya rutin bayar kan? Ada yang telat 2 bulan. Kami itu santri 90, yang nggak bayaran 15. Yatimnya kan? Yatim, kalau yatim itu udah yatim tergratiskan. Karena kita ingin pahala kan, anak waktu yatim pahala gitu. Saya dulu niat kalau yatim, insyaallah saya gratiskan. Ya. Tapi kan guru-guru kan punya anak, harus makan kan? Belum sekolah sakit, itu sekarang kita mendadak. Itu kudratullah yang tidak bisa dipelajari di universitas. Karena buahnya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Yang sering spot jantung ya kayak gini pasti. Tiap bulan spot jantung dia pusing. Aduh, karena santri keluar dari 100. Udah kebayang saya. Sering pot-potan bisa deh. Pas. Yang target itu buat tanah bisa. Dulu pernah minggu depan harus ada 20 juta. Itulah awal aja. Alhamdulillah kebayar. Itu dulu saya pernah berhutang 1 miliar. Saya baru 1 miliar gini ceritanya. Cerita ya. Gampang kan? Ada teman saya datang. Ci ada 5 hektar. Oh bagus nih, beli. Katanya beli katanya. Ini nggak bagus ini gunung. Ini bagus kalau kita tata susun indah. Kata dia, beli. Kasih panjar, nih panjar 2 juta. Saya sendiri dengan saya itu usai mana usahanya? Usahanya mana? Yang punya tanah jenderal. Tuh jenderal. Oh, jenderal maksa kan? Jenderal ditelepon. Ustaz Mahmud, ini gimana Ustaz? Mau dibayar nggak? Kalau dibayar kami batalkan. Jangan Pak, ini usaha sedang mandul dengan COVID Pak. Ditelepon terus, aduh pusing saya, pusing. Alhamdulillah berkat pusing itu saya jadi baru tidur. Setiap bangun ingat utang, Jadi gimana ini ya? Sholat, hajat, doa. Alhamdulillah berkat utang 1 miliar saya bisa tahajud. Yang tadi yang malas tahajud nih, yang tadi jam 4 ya jam 3. Kenapa? Kepepet. Apa? Jadi Allah kasih kita jurus the power of kepepet. Iya itu asli. Ada buku di kitab itu namanya di buku, kalau adik-adik ke Gramedia ada judul The Power of Kepepet. Itu betul-betul asli. Jadi kiasnya begini, kalau adik-adik melihat orang pincang, kaki pincang ya, bisa lari nggak? Nggak mungkin. Tapi orang anjing gila ngejar, bisa lari nggak? Bisa. Kenceng nggak? Bisa loncat tembok nggak? Bisa. Yang tadi tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Kepepet itu. Betul kan? Jadi saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, alhamdulillah ini karunia Allah Ta'ala. Saya kepepet. Jadi kita dalam menghadapi suasana harus saja berpikir positif. Namanya husnul dzan. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Anna inda dzanni 'abdi."
Saya akan berbuat sebagaimana prasangka hambaku terhadap wa ana ma'u idza dzakaroni, dan saya akan bersamanya jadi tinggal. Dan itu berulang-ulang. Ini bersama nih. Ya Allah. Coba ya Allah terus deh. Bersama ya Allah. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Apa? Nyata. Jadi kita ada kekuatan untuk apa? Untuk bangun, untuk maju, untuk doa. Yang tadi kalau nggak seperti itu nggak bisa. Jadi kita itu ditempa dengan kesulitan, ditempa dengan masalah. Tapi sebagai laki-laki, sebagai orang Islam, jangan hadapi masalah sebagai ujian. Ujian berarti itu naik tingkat. Kalau ada adik nggak lulus SD, nggak mungkin naik SMP, ya kan? Kalau nggak lulus SMP, nggak mungkin lulus. Saya malas ujian. Silakan. Terus ujian lagi. Nggak mau ujian, terus ujian sampai akhirnya lulus 2 SMA. Gitu kan? Itu sudah turun. Dia berwaktu ayukum astagfirullah. Dari sekalian, itu berbekalan. Karena saya cerita pengalaman pribadi. Kalau dalil-dalil saya kira banyak. Kita yang enak aja, yang pengalaman. Akhirnya kebayar. Alhamdulillah. Akhirnya saya baca apa ya? Semua dipakai semua senjata. Yasin, Waqiah, surat terpakai semua. Ya kalau orang kepepet ya kan, semua ada anjing, ada batu lempar, ada pisau. Gitu kan? Udah gak milih, pasti ada di dekat ambil semua. Jadi pada puncaknya akhirnya Allah berikan keluar. Saya bilang, ini udah tahun kita ini ditanya terus ini gimana? Saya tanya ke Fulan. Telepon Fulan, saya kasih tahu. Dia wakil presiden Sinarmas, orang Islam. Dia telepon, Pak, ini pesantren punya utang nih, bisa bantu nggak? Sama antum jual. Jadi dijual 1 miliar lunas dalam setengah ini. Berapa lama? 2 tahun, 3 tahun. Jadi doanya 3 tahun. Sejak saat itu, kalau saya berhutang saya nggak takut. Insya Allah lunas. Kenapa? Sudah pengalaman. Tuh kan? Itu ilmu yang nggak ada di sekolah, nggak ada. Sekarang pesantren berhutang 100 juta. Insya Allah lunas sekarang itu. Saya bilang itu, sekarang pesantren berhutang 100 juta. Tapi saya yakin insya Allah lunas, karena sudah pernah menempuh jalan yang sama, ya kan? Sulit mana aja nih. Jadi saya baca Yahya Ulul Dzalimin, Waqiah, sudah ada buktinya. Jadi ada sekalian, ini namanya pengalaman rohani. Hablum minal. Bila sudah punya pengalaman ini, jadi kita sudah punya pengalaman, kita bila menempuh jalan sama, insya Allah selesai. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun juga kejadiannya, 2 tahun juga atau lebih. Ya Allah, ini belum lunas juga ini. Ya kan? Wajar namanya doa kan nggak harus cash kan? Boleh lambat, boleh cepat. Jangan antum, jangan saya. Nabi Musa saya doanya makbul 2 tahun. Nabi Musa, ada tahu? Ketika Nabi Musa berdoa, Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma wastaqima. Wahai Harun dan Musa, doa kalian telah kabulkan. Istiqomah. Istiqomah itu kata ulama 40 tahun baru tercapai doanya. Matinya Fir'aun setelah doanya 40 tahun. Itu Nabi itu. Kalau antum doa sekarang nggak mungkin besok. Pasti tapi kalah dengan antum. Tapi ya nggak mungkin kita kayak Nabi lah. Gak akan kuat 40 tahun, baru mati nanti.
biasa seperti itu kan. Kita juga punya utang, bor ada utang, masih ada utang. Terus bangun juga ada masih utang. Salunas. Karena punya pengalaman. Loh, kemarin kan kami tanah, ya kan? Saya ingat betul kami tanah. Akhirnya punya tanah kan mereka. Malah bagus tanah 1 hektar jalan rata. Kami 10 hektar gunung-gunung. Bingung, ngapain dulu ini? Biaya untuk cut and fill mahal. Saya nembok sungai itu cuma mungkin 10 meter 10 juta. Nemboknya aja itu. Ini gunung yang gini semuanya boleh mau gimana? Saya kebayang ini butuh dana 1 triliun. 1 triliun, bahkan mungkin 4 triliun. Pokoknya pikiran udah. Gak kebayang. Kalau adik-adik sekalian melihat di pesantren, sebenarnya adik-adik itu melihat keajaiban-keajaiban yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dipelajari di kuliah. Kenapa? Apalagi pesantren yang merintis ini. Kenapa? Pesantren itu secara teori ini semua kiai-kiai sepakat. Saya udah bertemu kiai-kiai banyak karena saya berkumpul dengan kiai-kiai pondok alumni Gontor FK. Ini sudah masuk FK belum? Belum masuk? Masuk aja. Saya tidak tukar. Tapi udah belum Gontor? Belum bisa. Kan cuma harus formulir aja. Berarti sudah terdaftar. Kita di FK juga masuk. Jadi saya sudah ketemu dengan beberapa KK berkali-kali katakan pesantren itu selama belum 300 banyak kekurangan fasilitas, sarana, dan yang penting kekurangan uang. Nah, itu 100 itu bernapas, bernapas. Apalagi kalau jadi keluarga baik, lebih baik bocornya. Tapi karena pada ini dibangun atas lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, maka seperti ini bisa membangun. Uang-uang ada itu agak cukup. Itulah kenapa ini namanya ada hubungan silat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak juga itu. Jadi hablum minallah hablum. Dan akhlak ini bukan cuma dengan manusia, tapi sekali akhlak dengan sang Khaliq. Bahkan sejauh mana kita berakhlak dengan sang Khaliq, maka akhlak kita dengan makhluk jadi baik. Bila kita berakhlak dengan Khaliq baik, maka Allah sediakan masa kita dengan makhluk. Ini bukan pada sekalian. Ini kenapa dibilang akhlak? Bukan cuma karena hal itu ada dua, ada muasyarah dan muamalah. Ada muasyarah, muamalah. Apa bedanya? Muasyarah itu hubungan interaksi antara dua pihak, tidak ada timbal balik untung rugi. Seperti apa? Berbuat baik dengan tetangga. Kalau adik-adik berbaik tetangga itu ada minta untung rugi nggak? Saya akan mau berbaik tetangga kalau dia mau kasih uang sejuta, ada gitu? Itu kemudian muasyarah. Tapi kalau muamalah harus ada you give I take. Kalau beli ada uang, sewa menyewa harus ada uang, ya kan? Nikah ada mahar, ada gadis, ada yang nggak bisa. Enggak. Karena makanya dikatakan nikah syibhul baik, syibhul
Baik. Apa sih itu? Seperti jual beli. Seakan-akan laki-laki membeli dan mempelai wanita, tapi nggak bisa bilang beli karena seakan-akan dia bisa jual perempuan ya, nggak bisa. Cuma berhak memiliki, tapi tidak berhak